Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Rizky Karamaduna dengan NPM 2213053191. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bilangan dan pengolahan data yang diampu oleh Ibu Frida Destini MPD, yakni membuat video pembelajaran tentang materi logika. Stay tune terus ya teman-teman. Dari logika sendiri adalah secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang kemudian membentuk kata logikos, yang berarti pertimbangan akal pikiran yang mengungkap dengan kata-kata atau bahasa. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Sukadijo pada tahun 1983 sampai 1994, yakni beliau memaparkan bahwa logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Yang kedua, menurut ahli yakni Jan Hendrik Rapar pada tahun 1996, beliau memaparkan bahwa pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian penalaran di atas, dapat Ibu simpulkan bahwa pengertian logika adalah suatu penalaran berpikir untuk menyimpulkan. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian logika. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang pengertian simbol logika dan apa sih apa saja macam-macam simbol logika di dalam matematika. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, anak-anak semua udah pada tahu belum simbol logika matematika itu ada apa aja? Oke, kalau belum tahu, Ibu bakal jelasin nih satu persatu. Yang pertama Ibu mau jelasin tentang negasi. Oke, nah negasi ini biasa disebut dengan ingkaran atau menyebutnya itu dengan kebalikannya gitu. Nah, jadi di sini negasi atau ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Ingat ya anak-anak, berlawanan. Nah, lambang negasi yakni sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Nah, jadi di sini Ibu beri contoh. Jika pertanyaan P bernilai B, maka negasi P adalah S. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, Ibu sertakan tabel kebenaran. Bisa dilihat pada tabel ya anak-anak. Dari yang selanjutnya ya anak-anak, yakni konjungsi yang biasa disebut dengan dan. Pengertian konjungsi sendiri adalah suatu pernyataan P dan Q dapat dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi yang dilambangkan dengan P konjungsi Q. Bisa dilihat pada gambar. Sebagai contoh, berikut Ibu sertakan tabel kebenarannya biar tidak bingung. Untuk tabelnya sama, P dan Q-nya, P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Yakni P-nya tuh benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah, benar-salah. Nah, bisa kita lihat P konjungsi Q-nya itu Ibu misalkan dengan contoh soal yang pertama, misal ayah dari gini. Misal contohnya tuh ayah Budi mengendarai motor dan di jalan ayah Budi dicegat oleh polisi. Ditanyain tuh. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, kalau kita berkendara itu kan kita butuh STNK dan SIM. STNK ini surat tanda nomor kendaraan dan SIM itu surat izin mengemudi. Nah, jadi kita tuh kalau ingin mengendarai motor atau mengemudi kendaraan, kita harus mempunyai STNK dan SIM. Nah, jadi lanjut ke soal, ayah Budi mengendarai motor dan di jalan ayah Budi diberhentikan oleh Pak Polisi. Nah, Pak Polisinya nanya, Pak, apakah Bapak membawa STNK dan SIM? Terus ayahnya Budi bilang, bawa Pak, dua-duanya lengkap, ditunjukkan. Nah, jadi kita misalkan P-nya ini STNK dan Q-nya ini SIM ya anak-anak. Jadi ayahnya Budi bawa semua nih. Jadi P-nya benar,
STNK-nya bawa, benar. Q-nya SIM-nya juga bawa, berarti benar. Nah, jadi konjungsinya juga benar karena ayahnya Budi membawa dua persyaratan tersebut. Karena kalau konjungsi ini dinyatakan dengan dan. Jadi kalau salah satunya tidak dibawa atau salah satunya itu salah, konjungsinya itu salah. Jadi harus dua-duanya itu benar gitu. Jadi kita misalkan lagi kayak tadi, P-nya ini STNK, Q-nya ini SIM. Kita ambil contoh seperti itu ya biar tidak jauh-jauh. Jadi ayah Budi bawa STNK, jadi P-nya ini benar karena STNK-nya bawa. Dan ayahnya Budi bawa SIM dan Q-nya berarti benar juga dong karena ayahnya Budi bawa. Nah, berarti konjungsi P dan Q-nya benar karena syarat dua-duanya terpenuhi. Lalu yang kedua, ayahnya Ruli membawa kendaraan dan sama dicegat juga nih sama Pak Polisi, ditanyain bawa SIM dan STNK enggak Pak gitu. Nah, terus ayahnya Ruli ini STNK-nya bawa tetapi SIM-nya tidak bawa. Nah, jadi berarti P-nya ini benar, Q-nya salah karena ayahnya Ruli tidak membawa SIM. Oke, kan Q tadi kita lambangkan dengan Q tadi kita misalkan dengan SIM. Jadi P-nya benar, Q-nya salah. Dan tadi Ibu sudah jelaskan jikalau salah satu dari P dan Q ini salah, maka konjungsinya juga ikut salah. Oke, untuk selanjutnya juga seperti itu ya. Jadi biar mudah dimengerti kita pakai dimisalkan P-nya itu SIM dan Q-nya itu P-nya itu STNK dan Q-nya itu SIM gitu. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dimengerti? Oke, baik. Nah, jadi kita bakal lanjut ke materi selanjutnya yakni disjungsi yang biasa disebut dengan atau. Jadi, disjungsi ini adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P disjungsi Q. Bisa dilihat lambangnya. Sebagai contoh, berikut Ibu sertakan tabel kebenaran. Tabel kebenarannya sama, P dan Q-nya. P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Nah, jadi di sini disjungsi ini Ibu bisa sebut kebalikannya dari konjungsi. Kalau konjungsi ini syaratnya dua-duanya harus benar. Jika salah satunya ada yang salah, jika salah satu dari P dan Q-nya ini salah, maka nilai konjungsinya salah. Tetapi kalau di disjungsi ini dikatakan benar ini apabila salah satu atau kedua pernyataan dari P dan Q ini benar. Jadi kalau misalnya P-nya benar, Q-nya salah, itu masih dianggap benar. Nah, dikatakan salah itu apabila nilai dari P dan Q ini dua-duanya salah. Nah, jadi disjungsinya itu disebut salah. Nah, di sini kita lihat yang pertama P-nya benar, Q-nya benar. Nah, disjungsinya itu benar. Yang kedua, P-nya benar, Q-nya salah, itu tetap benar karena itu tuh menggunakan kata hubung atau. Jadi salah satunya benar itu dianggap benar. Nah, yang ketiga, P-nya salah, Q-nya benar, itu disjungsinya benar, disjungsinya benar. Nah, yang terakhir nih, P-nya salah, Q-nya salah, baru disjungsinya dianggap salah. Jadi diingat kata kuncinya itu disjungsi itu atau. Jadi, salah satu dari syarat P dan Q ini jika bernilai salah, kok disjungsinya masih bernilai benar. Mengerti? Materi yang keempat, kita akan membahas tentang implikasi. Jadi, implikasi ini jika P maka Q. Bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Ibu tekankan sekali lagi. Implikasi ini bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Oke, lambang implikasi bisa dilihat di gambar. Terus Ibu akan menyertakan tabel kebenaran kembali. Masih sama, P-nya BBSS dan Q-nya BSBS. Nah, di sini Ibu mau kasih kalimat
Jika Riri sehat, maka Riri pergi sekolah. Nah, di sini kita lambangkan ya, biar nggak bingung. Riri sehat kita lambangkan dengan P, Riri pergi sekolah kita lambangkan dengan Q. Nah, jadi di sini pada tabel yang pertama P-nya benar, Q-nya benar kan? Nah, jadi jika Riri sehat ya, jika Riri sehat itu benar. Maka Riri pergi sekolah. Nah, Q-nya juga benar kan, berarti bernilai ya. Jadi kita di sini lagi membahas tentang logika. Nah, jadi teman-teman bisa melogikakannya sendiri. Jadi jika Riri sehat, maka Riri pergi sekolah. Berarti itu benar kan? Nah, jadi kalau kita sehat, berarti ya kita harus sekolah dong. Nah, berarti benar. Nah, berarti di sini implikasinya bernilai benar karena jika Riri sehat, maka Riri pergi sekolah. P-nya benar dan Q-nya benar, itu berarti implikasinya bernilai benar. Nah, untuk yang kedua, jika Riri sehat, benar. Nah, ini yang Q-nya salah nih. Berarti kalimatnya kita ganti. Maka Riri tidak pergi sekolah, ya. Maka Riri tidak pergi sekolah nih. Jadi diingat kalimatnya. Jika Riri sehat, maka Riri tidak pergi sekolah. Kira-kira implikasinya benar apa salah nih? Kita lihat. P-nya benar nih. Riri sehat, benar kan? Q-nya, Riri tidak sekolah. Salah dong. Ya, masa kita kalau sehat, kita nggak sekolah berarti kan sama aja bolos. Jadi bisa kita simpulkan implikasinya bernilai salah. Karena kalau kita sehat, kita harus pergi ke sekolah. Jadi di sini yang kedua implikasinya bernilai salah. Lalu lanjut yang ketiga. Jika, nah ini P-nya S, berarti kita ganti juga kalimatnya. Jika Riri sakit, nih. Jika Riri sakit, maka Riri pergi sekolah. Yang Q-nya nggak kita ganti ya, karena benar. Nih, jadi jika Riri sakit, maka Riri pergi sekolah. Mungkin teman-teman semua pada bingung, kok sakit sekolah gitu? Kok yang P-nya salah, yang Q-nya benar, implikasinya tetap benar. Jadi kita lihat di sini. Kembali lagi ke rumus. Implikasi ini bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar, dan Q bernilai salah. Nah, jadi selain daripada itu, semuanya dianggap benar. Jadi jika Riri sakit, maka Riri pergi sekolah. Mungkin logikanya dia sakit nih, tapi dia masih mau berangkat sekolah, yaitu benar-benar aja, boleh-boleh aja. Jadi implikasinya itu masih bernilai benar. Karena nih, ibu tekankan lagi, implikasi ini bernilai salah hanya karena pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini salah semua, jadi kita ganti semua kalimatnya. Jika Riri sakit, maka Riri tidak pergi ke sekolah. Benar kan? Jadi jika Riri sakit itu P-nya salah, maka Riri tidak pergi ke sekolah. Q-nya juga salah. Nah, kita logika, kalau kita sakit kita pasti libur dong, kita izin, kita nggak sekolah. Jadi implikasinya bernilai benar. Itu. Nah, lanjut kita akan ke materi yang terakhir, ini materi yang kelima. Kita akan membahas tentang biimplikasi. Nah, biimplikasi ini dua pernyataan P dan Q dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika yang dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Bisa dilihat lambangnya pada gambar. Nah, biar kita semua paham, ibu akan sertakan tabel kebenaran. Bisa dilihat P dan Q-nya masih sama. Jadi di sini ibu mau kasih satu kalimat lagi, yakni Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika bekerja. Ingat kalimatnya ya. Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika bekerja. Ingat jika dan hanya jika. Nah, di sini tabel kebenarannya masih sama, P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Nah, kita mau cari biimplikasinya nih, mau ngebuktiin benar atau enggak. Nah, terus kita lambangkan lagi.
Vika mendapat gaji itu kita lambangkan dengan B, dan Vika bekerja kita lambangkan dengan I. Oh maaf, sorry. Vika mendapat gaji kita lambangkan dengan P, dan Vika bekerja kita lambangkan dengan Q. Nah, terus kita lihat pada tabel pertama, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar. Jadi Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika bekerja. Oke. Jadi logikanya untuk kita nyari B implikasi ini, kalau kita bekerja, kita pasti dapat gaji. Pasti kita dapat gaji. Nah, jadi di sini pernyataannya Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika bekerja. Berarti di sini nilai B implikasinya itu benar karena Vika dapat gaji karena jika dan hanya jika Vika bekerja. Nah, pada tabel yang kedua kita lihat P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. Q-nya berarti lambang Q-nya kita tadi ganti kalimatnya ya. Jadi Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika tidak bekerja. Kita ganti kalimatnya karena Q-nya bernilai salah, berarti Vika tidak bekerja. Ibu ulangin lagi. Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika tidak bekerja. Nah, jadi di sini kita mau nyari B implikasinya benar atau salah sih. Nah, jadi misal kita nggak bekerja nih, kok kita dapat gaji? Berarti salah kan? Ada yang salah, ada kesalahan. Nah, jadi nilai dari B implikasi P bernilai B dan Q bernilai S salah itu B implikasinya salah karena kita dapat lihat di kalimatnya Vika mendapat gaji jika dan hanya jika Vika tidak bekerja. Berarti itu salah. Kita dapat gaji kalau kita bekerja. Kalau nggak bekerja ya kita tidak dapat gaji. Lanjut, yang ketiga, tabel yang ketiga. P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar. P-nya kita ganti kalimatnya. Vika tidak mendapat gaji jika dan hanya jika Vika bekerja. Nah, ini juga nih. Masa Vika nggak dapat gaji padahal Vika udah bekerja? Berarti salah dong ya. Nah, di sini berarti B implikasinya bernilai salah. Oke, bisa teman-teman pahamin lewat kalimatnya. Nah, yang terakhir nih salah semua nih. Berarti kita ganti kalimatnya. Vika tidak mendapat gaji jika dan hanya jika Vika tidak bekerja. Kita logikain lagi. Vika nggak bekerja, otomatis Vika nggak dapat gaji. Benar apa benar? Iya benar. Jadi nilai B implikasi dari P bernilai S dan Q bernilai S itu nilainya benar. Baik, jadi di sini saya sudah memberikan beberapa materi di atas, yakni tentang pengertian logika berdasarkan para ahli, memberikan penjelasan tentang beberapa simbol logika pada matematika, dan menjelaskan tentang bagaimana pengerjaan untuk mencari nilai negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Jadi di sini dapat disimpulkan pengertian logika adalah pertimbangan akal pikiran yang mengungkapkan dengan kata-kata atau bahasa menggunakan metode atau teknik untuk meneliti ketepatan menalar guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Adapun simbol-simbol logika yang dapat kita ketahui nih, yang pertama negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga disjungsi, yang keempat implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Nah, harapannya untuk kita semua semoga dapat dimengerti materi yang sudah dijelaskan, bisa belajar dengan baik ke depannya, dan tidak ada yang dibingungkan lagi dari materi logika. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan.